Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa duriyatihi wa alil baitihi wa ila hadrati jami' khulafa rasyidin wa ila hadratil ulama'il amilin wa ila hadrati al-talami masyariq ila magharibiha bahriha wa bariha wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati jami'i madhahibil arba'ah Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, wa ila hadrati Imam Ghazali Zaizunat al-Baghdadi, wa ila hadrati Imam al-Ash'ari, Imam al-Maturidi, wa ila hadrati jami'i masasisi tambak beras bawah habas bunga Mbah Amin Mbah Fatah Mbah Utsman Mbah Soleh Mbah Siha, wa ila hadrati masasisi tebuireng khususan ila hadrati Mbah Hashim Asy'ari Mbah Wahid Hasyim Gus Dur, wa ila hadrati masasisi dinanyar khususan ila hadrati Syekh Bisri Sansuri, wa ila hadrati masasisi Rejoso Peterongan, wa ila hadrati masasisi Al-Mimbar, wa ila hadrati masasisi Miftahul Falah, wa ila hadrati jami ustadi wa asatidati wa khususan ila hadrati Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad Bukhari Jamal Kedris Jamaluddin Ahmad Ke Salahuddin Ke Jalil Ke Mustaqim, wa ila hadrati Mbah Husain Ilyas Mojokerto, wa ila hadrati jamil musannifin Allahumma fa'ulumahum il alaina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa khususan ila hadrati wa ila hadrati wa ila hadrati lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma
Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram bi barakatil Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini saya akan membacakan kitab Washoyatul Mustofa. Kitab Washoyatul Mustofa ini adalah kitab yang menjelaskan tentang wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Jadi kalau kita dengar dan kita pelajari kitab ini, kita juga akan menerima pesan-pesan Nabi yang disampaikan oleh Sayyidina Ali yang bisa kita gunakan, yang bisa kita lakukan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi nanti dalam kajian kita kali ini tentunya diharapkan banyak akan merubah sikap kita dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai hamba ataupun sebagai manusia yang bergaul dengan manusia yang lain. Nah, tentunya dalam kaitan itu semua tidak ada yang pantas kita minta kepada Allah selain barokah daripada pengajian dan mempelajari kitab ini. Maka daripada itu, mulai sekarang, mulai dari awal ini, mari kita sama-sama berniat dalam mengkaji kitab ini, berniat agar kita dapat barokah dari Allah, agar kita dapat barokah dari Nabi, agar kita dapat barokah dari Sayyidina Ali radhiyallahu an atau karamallahu wajhah. Kalau kita lihat bahwa Sayyidina Ali itu termasuk sahabat Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Ali adalah sahabat besar di mana beliau juga termasuk menjadi khulafa atau menjadi khalifah setelah sepeninggal Nabi, dan bahkan beliau menjadi khalifah yang keempat setelah Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau, Sayyidina Ali ini dijuluki dengan julukan karamallahu wajhah, dimuliakan wajahnya. Itu kalau kita artikan bahwa karamallahu wajhah itu adalah dimuliakan wajahnya. Kenapa kok Sayyidina Ali dijuluki karamallahu wajhah? Sayyidina Ali dijuluki karamallahu wajhah karena sejak dari kecil Sayyidina Ali tidak pernah melihat alat kelaminnya, sehingga Nabi Muhammad memuliakannya dengan memberi julukan karamallahu wajhah. Loh, apa pentingnya tidak melihat alat kelamin? Dalam Islam sangat penting, sebab alat kelamin itu adalah bagian daripada sesuatu yang tidak boleh dilihat, baik alat kelamin sendiri atau alat kelaminnya orang lain, baik satu jenis laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan, semuanya dilarang oleh agama, oleh syariat Islam. Oleh karena itu, Sayyidina Ali yang punya kelebihan tidak pernah melihat alat kelaminnya sendiri,
ini kemudian diberi kemuliaan oleh Nabi Muhammad dengan julukan Karamullah Wajhah. Selain kemuliaan Sayyidina Ali karena beliau tidak pernah melihat alat kelaminnya, Sayyidina Ali oleh Nabi Muhammad juga disebut dengan pintunya ilmu. Nabi Muhammad pernah mengatakan, ana madinatul ilm wa ali babuha. Saya itu, kata Nabi Muhammad, adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya ilmu. Jadi kalau melihat daripada statement Nabi ini, maka posisi Ali seolah-olah memang dalam keilmuan itu nomor 2 setelah Nabi pada saat itu. Alangkah mulianya Sayyidina Ali, selain beliau mempunyai kemuliaan tadi, beliau juga menjadi menantu Nabi Muhammad SAW karena beliau menikah dan dinikahkan oleh Nabi Muhammad dengan putri beliau yang disebut atau yang bernama Fatimah. Oleh karena itu layak kita baca, layak kita pelajari, layak kita cermati dan kita angan-angan apa pesan-pesan Nabi kepada Sayyidina Ali Karamullah Wajhah. Oke, kawan-kawan santri-santri Miftahul Falah yang ada di rumah, mari kita baca dan kita amati isi dari kandungan kitab Wasoyatul Mustafa atau wasiat-wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmai Allah, Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalem akhirat belaka. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kedue Allah, Rabbil alamin kang mangerani alam kabeh. Wassalatu utawi tambahi rahmat takdim, wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina ing ngatasé Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi lan ing ngatasé keluargae Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabat Kanjeng Nabi, wassalama lan ugi paring keselamatan. Menarik kita pahami, dalam kitab ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diawali dengan bacaan hamdalah, diawali pula dengan sholawat kepada Nabi, sholawat kepada keluarga Nabi, dan sholawat kepada sahabat Nabi. Tentang kaitan bahwa di sini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa bada'u bima bada Allah, dalam menjalankan segala hal baik, hendaknya segala hal baik itu dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pun dalam kaitan belajar merupakan sesuatu hal yang baik, maka diawalilah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pun dalam menulis kitab, menulis pelajaran, semuanya diberi atau ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Menurut satu riwayat bahwa barang siapa yang menulis kebaikan, dalam kaitan ini bacaan bismillah,
maka kebaikan atau bacaan tersebut akan memberi kita kebaikan selama tulisan itu, bacaan tersebut ada di dalam tulisan yang kita tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, mulailah, kata Nabi, mulailah dengan apa yang Allah mulai dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian daripada apa yang dilakukan oleh Allah. Yang kedua, mengucapkan hamdalah. Mengucapkan hamdalah itu hendaknya juga dilakukan bukan hanya di akhir dari apa yang kita lakukan, melainkan juga di awal dari apa yang kita lakukan. Hamdalah itu sendiri fungsinya adalah memuji kepada Allah. Nah, kalau hamdalah itu diucapkan di awal, niscaya pada saat itu seolah-olah kita sedang memuji Allah tentang apa yang akan kita lakukan. Sehingga dengan apa yang kita puji kepada Allah itu, Allah memberi belas kasih kepada kita karena kita setelah memuji Allah. Ibaratnya kalau ada orang mau minta sesuatu, kemudian ia memuji orang yang dimintanya, itu akan lebih mudah untuk diberi dibanding orang yang tidak memuji dahulu kemudian meminta. Oleh karena itu, dalam melakukan apa saja baca bismillah dulu. Dalam berdoa baca bismillah dulu, kemudian baca alhamdulillahirabbil alamin. Menarik sekali. Yang kedua adalah sholawat dan salam kepada Nabi. Ini juga bagian daripada satu upaya untuk kita diberi satu syafaat oleh Nabi. Dalam melakukan segala hal kita ingat Nabi. Oleh karena itu besok ketika kita di akhirat, maka kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Ya, dalam kaitan sholawat ini sebetulnya kita mendoakan Nabi. Loh, apa fungsinya kita mendoakan Nabi? Lawang Nabi itu sudah gak butuh doanya kita. Iya, Nabi gak butuh doa kita, tapi kita butuh syafaat Nabi. Artinya apa? Ketika kita bersalawat kepada Nabi, niscaya kita akan diakui oleh Nabi untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang kelak insya Allah akan diberi syafaat, dimana pada saat itu tidak ada syafaat atau satu pertolongan kecuali syafaat Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Wa ba'du, lan ing dalem sakwise maca bismillah hamdalah lan sholawat. Fahadihi mongko utawi iki kitab iku Wasoyatul Mustafa, kitab Wasoyatul Mustafa alaihi salatu wassalam. Li Ali, kedua Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Setelah membaca bismillah, setelah membaca hamdalah dan sholawat, kitab ini adalah kitab Wasoyatul Mustafa, wasiat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Saya tadi sudah sebutkan kenapa beliau Ali bin Abi Thalib ini dijuluki karamallahu wajhah. Qala dawuh sapa Sayyidina Ali, da'a ngundang ni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khalautu nulih persepen sapa ingsun ma'ahu sertane Kanjeng Nabi fi mangzilihi ing dalam griyane Kanjeng Nabi.
Faqala nuli sanjang sapa Kanjeng Nabi li kedue ingsun. Ya Ali, wahai Ali, anta utawi sira iku minni saking ingsun bimang zilati Harun kelawan umpamane panggonane Harun mim Musa saking Nabi Musa alaihi salam. Khairu annahu kelawan sak liyane kelakuan la nabiya kang ora ana nabi iku maujud badi ing dalem sawise ingsun. Khairu annahu kelawan sak liyane kelakuan la nabiya kang ora ana nabi iku maujud badi ing dalem sawise ingsun. Dalam apa yang telah dibaca tadi, bahwa Sayyidina Ali itu punya pengalaman khusus bersama Nabi Muhammad SAW. Pengalaman khusus itu apa? Pengalaman khusus itu adalah ketika Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali berdua. Sayyidina Ali itu dipanggil oleh Nabi Muhammad untuk masuk ke rumah Nabi Muhammad. Dan ketika Sayyidina Ali sudah masuk ke rumah Nabi Muhammad, maka mereka berdua dengan Nabi adalah satu kemuliaan, karena jarang orang bisa berdua dengan Nabi. Kenapa menjadi satu kemuliaan? Nabi itu adalah orang yang mulia, orang yang dijamin oleh Allah untuk masuk surga bi khairi hisab, orang yang paling mulia di antara orang-orang yang lain, makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lain, itu Nabi Muhammad. Nah, pada saat Nabi Muhammad hidup, para sahabat ini saking pinginnya mereka berada di samping Nabi, mereka berebut untuk bisa di samping Nabi. Bahkan daripada mereka itu ketika mereka belum punya istri dan belum punya rumah, mereka sahabat-sahabat itu berada di emperan atau teras daripada Masjid Nabawi untuk bisa dekat dengan Nabi. Karena sekali lagi mereka ingin mendapatkan barokah, mendapatkan kemuliaan bersanding dengan Nabi. Nah, Sayyidina Ali tanpa usaha beliau, tanpa dalam tanda kutip tanpa ada keinginan atau tanpa ada usaha untuk mendekat kepada Nabi, tapi beliau langsung dipanggil oleh Nabi. Ini menandakan Sayyidina Ali adalah orang yang mulia. Orang yang mulia. Apakah sahabat-sahabat yang lain tidak mulia? Mulia. Mulia juga. Seperti sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seperti sahabat Umar, seperti sahabat Utsman. Semuanya mulia. Dan mereka pasti pernah bersanding dengan Nabi. Pada saat Nabi memanggil Sayyidina Ali ke rumah beliau, Sayyidina Ali diberi wasiat. Apa wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali? Ya Ali, anta minni bimangsilati Harun mim Musa alaihi salam khairu annahu la nabiyya ba'd. Wahai Sayyidina Ali, kata Nabi, wahai Sayyidina Ali, engkau dariku itu seperti posisi Nabi Harun daripada posisi Nabi Musa alaihi salam. Sayangnya tidak ada setelahku Nabi. Jadi posisi Nabi Harun dengan Nabi Musa itu adalah berdekatan. Nah, sayangnya setelah Nabi Musa ada Nabi lagi. Setelah
Nabi Muhammad tidak ada nabi. Artinya apa? Di sini kedekatan Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali itu disepadankan dengan kedekatan Nabi Harun dengan Nabi Musa. Sangat-sangat dekat. Nah, itu yang pertama, wasiat Nabi kepada Ali. Artinya ini adalah legalitas bahwa Sayyidina Ali punya kemuliaan tersendiri di mata Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan juga berlebihan ketika kita mengatakan Ali punya kelebihan di mata Nabi Muhammad, kemudian menafikan sahabat-sahabat yang lain yang juga punya kelebihan di mata Nabi Muhammad SAW. Nah, yang berlebihan itu contohnya adalah Syiah. Ketika mereka mendengar kalimat ini, ketika mereka mendengar kalimat Ana Madinatul Ilmi wa Ali Babuha, seolah-olah Ali itu di atas segalanya dibanding Sayyidina Abu Bakar, dibanding Sayyidina Umar, dibanding Sayyidina Utsman. Sehingga pada gilirannya bahkan ada golongan Syiah yang disebut dengan Syiah dari sekte Syiah mengatakan bahwa yang pantas menjadi seorang nabi bukan Nabi Muhammad tapi Sayyidina Ali. Nah, mungkin dari tafsiran Ana Madinatul Ilmi wa Ali Babuha dan hadis yang mengatakan ya Ali anta minni manzilata Harun bin Musa. Mungkin itu. Tapi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak, Sayyidina Ali tetap menjadi seorang khalifah, menjadi seorang menantu daripada Nabi Muhammad, bukan nabi. Dan posisinya tidak berlebihan dibanding posisi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Semuanya adalah khalifah pengganti Nabi. Ini usikah. Setelah Nabi mengatakan posisi beliau dengan Sayyidina Ali itu sebagaimana Harun dengan Musa, kemudian Nabi Muhammad katakan ini sak temene ingsun iku usikah. Wasiat sapa ingsun ka ing sira al-yauma ing dina iki biwasiatin kelawan wasiat. In anta hafidotaha. In anta lamun utawi sira iku hafidotaha ngreksa sapa sira ha ing wasiat. Ista mongko urip sapa sira hamidan hale wong kang mulya. Wa muttalan pecah sapa sira atau mati sapa sira syahidan hale wong kang mati syahid. Wa ba'atha lan nangeake ka ing sira sapa Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat faqihan hale wong kang ahli fikih, hale wong kang pinter, aliman tur wong kang pinter. Wahai Sayyidina Ali, saya berwasiat kepadamu, kata Nabi Muhammad, pada hari ini. Wasiat, jika kamu memegang wasiat saya, kata Nabi Muhammad, maka kamu akan hidup dalam keadaan terpuji, hidup dalam keadaan mulia. Jadi kalau kamu memegang wasiat saya, kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, kamu akan menjadi orang yang terpuji. Dan ketika kamu mati dalam keadaan syahid. Dan ketika pada saat Allah membangkitkanmu daripada saat hari kiamat, kamu dibangkitkan dalam keadaan golongan orang-orang yang faqih, orang-orang yang alim. Wasiat itu jika kita jaga, jika kita tiru, jika kita ikuti, niscaya kita juga akan sedikit atau banyak ya akan meniru apa yang Ali dapatkan.
kan gitu. Jadi fungsi daripada